Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Akbar. Ya, Oke, kita bahas sekarang Pak Akbar. monggo nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus DPW IAIDI periode 2024-2028. Yang kami hormati kepada narasumber di malam hari ini, Bapak Ahmad Akbar Susanto, PhD, dan yang kami muliakan seluruh hadirin yang bergabung secara daring melalui platform Zoom. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa 6 Agustus 2024, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama secara daring untuk mengikuti salah satu program yang ada di IAE IDP WDIY, yaitu kajian Selasa malam edisi ke-18. Program ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi dan juga amplifikasi riset pada bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Berbeda dari webinar lain, begitu ya. Kajian Selasa malam lebih menitik beratkan sharing pengalaman penelitian dan juga proses submit dan juga revise pada jurnal internasional. Kajian ini sangat cocok bagi seluruh dosen, peneliti, maupun stakeholder yang kemudian concerns dengan perkembangan ekonomi syariah. Salawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, izinkan kami selaku moderator mengajak seluruh audiens untuk membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah liridho ilah wali syafaati rasulillah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini seluruh kegiatan rangkaian acara kajian Selasa malam edisi ke-18 dapat berjalan dengan lancar dan menjadi majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Amin insyaallah. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, acara yang selanjutnya adalah sesi sharing sessions bersama dengan narasumber kita yang telah hadir, yang kami hormati Bapak Ahmad Akbar Susanto, PhD. Beliau merupakan dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Malam hari ini beliau akan mempresentasikan hasil riset dengan judul Redefining Boundaries, The Case for Enterprise Structures Wakaf over Corporate Wakaf. Hasil temuan dari riset ini berhasil dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, yakni ISRA, International Journal of Islamic Finance, Q2 di tahun 2024. Manuskrip diunggah pada jurnal di tanggal 5 April 2024, menapaki proses revisi selama 3 kali, dan dinyatakan diterima di tanggal 5 Mei 2024. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber yang terhormat Bapak Ahmad Akbar Susanto, MPhil PhD, guna memberikan pemaparan dari proses, isi maupun pengalaman serta gambaran dari artikel tersebut. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ragil dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini kita bisa ketemu. Jadi kajian Selasa malam ini sudah lumayan beberapa tahun dan mungkin ini baru pertama kali saya menjadi narasumber di kajian Selasa malam gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan saya akan sharing ya salah satu paper kami yang membahas tentang wakaf gitu ya. Saya akan sharing pertama tentang perjalanan paper ini dulu, gitu, dan kedua nanti tentang substansinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menulis paper dan kemudian mengirimkannya ke jurnal dan mempublikasikannya, gitu ya, kadang-kadang ada nasib baik,
gitu ya. Jadi keberuntungan itu kadang-kadang juga juga terjadi. Dan saya akan mengatakan bahwa inilah salah satu contoh paper yang beruntung. Kenapa? Karena ketika saya menyelesaikan paper ini sebenarnya, saya submit ke jurnal ISRA, International Journal of Islamic Finance itu, saya submit itu, ya udah saya submit biasa aja gitu. Dan kemudian ternyata luar biasa, saya submit itu kira-kira bulan Ramadan kemarin tanggal 5 April gitu. Itu kan bulan Ramadan tuh kan lebarannya kan tanggal 17 kalau nggak salah gitu ya. Lalu kemudian saya sampai tanggal 5 gitu. Lalu kemudian tanggal 17 gitu. Pas kira-kira habis lebaran gitu udah langsung tiba-tiba saya lebaran tanggal 13 atau 14 gitu ya. Tanggal 17 saya sudah dapat hasil reviewnya. Super kilat. Nggak nyampe hanya berapa hari gitu, hari berapa minggu gitu ya. Saya dapat revisinya, review hasil reviewnya, kemudian saya diminta revisi segera dalam 3 hari, makanya tanggal 20 April sudah saya kirim. Habis kemudian saya diminta untuk direview lagi, diminta lagi perbaikan tanggal 29, tanggal 3 Mei sudah keluar lagi. Tanggal 6 sudah accepted. Dan saya lupa, tapi kalau nggak salah, hanya beberapa hari kemudian udah muncul di website. Sudah terbit. Nah, kenapa kok bisa cepat? Ada dua hal gitu ya. Salah satunya adalah karena keberuntungan. Keberuntungan yang saya maksud adalah saya baru tahu belakangan bahwa ternyata pada waktu itu jurnalnya ini akan menerbitkan special edition tentang wakaf gitu. Dan saya sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi saya tadinya submit biasa aja. Tapi kemudian ternyata di sana sedang proses tentang special edition tentang wakaf dan paper saya sepertinya dianggap bagus gitu ya. Sehingga kemudian sekalian diajak gitu. Tanda petik sekalian diajak gitu. Sehingga prosesnya menjadi sangat cepat gitu. Gitu ya. Jadi ya itu tadi yang saya bilang sebagai keberuntungan. Ini adalah rekor yang pernah saya alami pribadi, itu dibandingkan paper-paper saya yang lain, ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya, ini hanya dalam waktu 1 bulan, 5 April, 6 Mei sudah accepted. Sebenarnya sebelum 6 Mei sudah accepted, sebelum beberapa hari sebelumnya sebenarnya sempat April, waktu itu ada sesuatu yang ternyata ada beberapa kesalahan apa redaksional begitu yang kemudian editornya minta saya diedit lagi sedikit gitu, sehingga kemudian tanggalnya accepted resminya adalah 6 Mei. Nah, baik, kira-kira begitu. Jadi ada saat-saat di mana kita beruntung, gitu ya. Nah, ini contoh paper yang beruntung. Tapi saya kira teman-teman sekalian, saya ingin menekankan sisi lain dari paper ini, di samping soal keberuntungan tadi, gitu ya. Yaitu bahwa ketika kita menulis paper, salah satu yang penting ketika menulis paper itu adalah originalitas ide, gitu ya. Keaslian ide. Dan ide itu adalah ide yang asli, yang menarik, gitu ya, yang kemudian membawa sesuatu yang dianggap punya tawaran yang nggak biasa begitu ya. Dan itulah kemudian salah satu rahasianya mungkin kenapa kok kemudian paper ini langsung ditarik menjadi cepat sekali prosesnya, gitu langsung ikut sertakan dalam apa di dalam special edition tentang wakaf itu. Nah, sekarang saya akan cerita apa sih isi paper ini, gitu ya. Apa sih isi paper ini dan kenapa kemudian kok kelihatannya apa dapat perlakuan istimewa gitu ya, di samping soal keberuntungan gitu kan. Nah, jadi paper ini sebenarnya kurang lebih begini. Paper ini meluruskan penggunaan istilah corporate wakaf, gitu ya. Jadi paper ini meluruskan penggunaan istilah corporate wakaf. Jadi di dalam literatur ekonomi Islam ada istilah corporate wakaf. Dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan menjadi wakaf perusahaan. Oke. Nah, corporate wakaf atau wakaf perusahaan itu awalnya makna aslinya adalah wakaf oleh perusahaan. Jadi wakaf oleh perusahaan. Jadi corporate wakaf itu wakaf oleh perusahaan. Yang makna itu sebenarnya mirip dengan kalau di konvensional di barat ada yang namanya corporate charity, amal oleh perusahaan atau corporate donation, donasi oleh perusahaan atau semacamnya lah. Corporate filantropi oleh perusahaan. Jadi yang nyumbang itu perusahaannya. Sumbangannya apa? Terserah, pokoknya yang nyumbang perusahaannya gitu. Nah, maka istilah awal dari corporate wakaf itu adalah wakaf di mana wakifnya itu perusahaan. Nah, yang diwakafkan itulah bagian dari sumber daya perusahaan itu. Ya, bisa berupa aset dari perusahaan tadi, gitu. Ya, maka kemudian dikasih nama corporate wakaf. Di antara titik sejarah yang penting di situ adalah peluncuran wakaf ya oleh sebuah perusahaan di Malaysia yang disebut sebagai J Corp, Johor Corporation, gitu, J Corp gitu. Itu kalau kita mungkin semacam BUMD-nya salah satu provinsi tertentu gitu. Di sana ada negara bagian Johor gitu. Nah, itu salah satu titik penting dalam sejarahnya tahun 2000-an awal. Tapi prinsipnya adalah sekali lagi
istilah corporate wakaf itu merujuk pada wakaf di mana wakifnya atau yang mendonasikan wakaf itu adalah perusahaan. Nah, dalam perjalanannya, ternyata makna corporate wakaf itu mengalami pergeseran. Gitu. Lebih tepatnya mungkin meluas ya, karena makna asli tetap digunakan, tapi kemudian ada makna-makna lain. Makna-makna lain, di mana makna-makna lainnya itu adalah makna yang kurang lebih begini maknanya. Salah satunya, wakaf di mana yang diwakafkan, aset yang diwakafkan itulah berupa aset perusahaan. Gitu. Yang mewakafkan siapa atau wakifnya siapa? Bebas, terserah siapapun. Gitu ya, lihat. Rasakan perbedaan maknanya. Makna aslinya adalah wakaf, di mana yang mewakafkan itu adalah perusahaan. Bentuk yang aset yang diwakafkan terserah sumber daya perusahaan tentu saja gitu ya. Tapi kemudian maknanya melebar. Makna yang tadi sebagian masih digunakan, tapi juga ada orang lain juga yang menggunakan makna berbeda, yaitu yang dimaksud dengan corporate wakaf itulah wakaf di mana yang diwakafkan adalah aset perusahaan. Siapa yang mewakafkan terserah gitu. Wakifnya boleh individu, boleh siapa, boleh perusahaan. Nah, tentu saja bagi orang yang paham akan sadar bahwa, loh, ini kacau nih, gitu. Ini nggak bener nih, gitu ya. Definisinya menjadi kabur, menjadi ambigu. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong tentang corporate wakaf itu, maknanya makna aslinya seperti tadi, yaitu wakaf oleh perusahaan, ataukah wakaf oleh siapapun tetapi asetnya berupa aset perusahaan. Nah, kurang lebih saya mengatakan, ini kacau ini ambigu ini nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan ini akan membuat literaturnya menjadi rumit, gitu ya. Dan kemudian perkembangannya jadi sulit. Maka yang saya katakan adalah kurang lebih, mari kita kembalikan istilah corporate wakaf itu ke istilah aslinya, yaitu ke makna aslinya, yaitu wakaf di mana wakifnya adalah perusahaan, gitu ya. Wakaf yang dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, terus nanti kan ada banyak wakaf-wakaf lain. Salah satu adalah wakaf di mana asetnya yang diwakafkan itu adalah berupa aset perusahaan. Nah, lalu kemudian saya memberi istilah baru untuk itu semua. Dan istilah yang saya tawarkan untuk itu semua adalah ini, enterprise structured wakaf. Jadi wakaf berstruktur perusahaan, gitu ya. Jadi ESW gitu ya, ESW. Jadi enterprise structured wakaf atau wakaf berstruktur perusahaan. Nah, jadi paper ini kurang lebih begitu ya, me, menunjukkan kepada pembaca bahwa ada yang salah dengan penggunaan istilah enterprise structured wakaf, ada yang salah dengan penggunaan corporate wakaf itu. Lalu kemudian saya luruskan, mari kita kembalikan penggunaannya ke jalan yang benar. Corporate wakaf gunakan pada konteks aslinya, kemudian untuk menyebutkan, untuk memberi nama semua wakaf-wakaf lain yang lebih luas itu, yang mencakup wakaf-wakaf yang berupa aset perusahaan itu, kita kasih nama enterprise structured wakaf. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah mendetailkan konsep enterprise structured wakaf itu. Apa definisinya, kemudian apa saja klasifikasinya, pembagian-pembagiannya, dan sebagainya. Dan tentu saja sesudah menyampaikan itu semua, saya juga menyampaikan implikasi. Apa implikasi sesudah kita menggunakan konsep yang baru ini? Nah, kurang lebih begitu ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, malam ini saya ingin sharing karena saya berharap bahwa istilah ini kemudian bisa lebih dikenal karena ini istilah baru nih gitu, masih baru, jadi bahkan mungkin ada yang belum pernah dengar istilah enterprise structured wakaf. Baik, gitu ya. Jadi kurang lebih paper ini tujuannya begitu ya. Jadi this paper highlight the overextension in the definition of the term corporate wakaf in the current literature, proposing a return to its original meaning, gitu ya, mengusulkan kembali pada makna aslinya. Kemudian it also advocate for the use of new term enterprise structured wakaf yang tadi sudah saya sampaikan itu. Nah, baik ya. Metodologi yang digunakan apa? Singkatnya, metodologinya metodologi kualitatif content analysis sebenarnya. Jadi saya membaca kurang lebih ya paper-paper yang bisa saya temukan tentang corporate wakaf dan saya kemudian tunjukkan bahwa penggunaannya itu nggak konsisten. Jadi misalnya nih, ternyata papernya belum banyak banget, papernya sekitar 20-an paper lah di Scopus. Jadi kalau kita masukin kata kunci corporate wakaf di Scopus itu ya sekitar 20-an, bahkan nggak nyampe ya, hampir 20-an gitu. Saya lupa angka pasnya, tapi kurang lebih sekitar itu. Saya baca satu persatu bagaimana sebenarnya mereka menggunakan istilah corporate wakaf itu. Saya buat petanya begitu, sederhana, nanti saya sampaikan di belakang. Lalu kemudian intinya adalah saya tunjukkan bahwa nggak konsisten.
Lalu kemudian saya buat narasi baru tadi dengan memunculkan istilah baru dan sebagainya. Oke, jadi metodologinya adalah qualitative content analysis. Nah, kemudian temuannya tadi sudah saya sampaikan poin utamanya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kebaruannya? Jadi paper ini yang pertama. Paper ini adalah paper yang pertama. This paper is the first to highlight the overextension of in the definition of the term corporate wakaf. Jadi paper ini adalah paper yang pertama yang kemudian menegaskan bahwa hey ini ada yang salah dengan penggunaan istilah ini dalam literatur gitu. Dan kemudian mengusulkan tadi kembali ke istilah awalnya, mana awalnya dan kemudian mengusulkan istilah baru. Gitu ya. Baik, kurang lebih begitu poin utamanya dari paper ini. Saya sekarang akan sampaikan sedikit lebih detail ya ke teman-teman. Nanti saya juga akan sampaikan definisi dari enterprise startup wakaf itu apa. Lalu nanti saya akan sampaikan apa itu klasifikasi-klasifikasinya dan juga implikasi-implikasinya. Teman-teman yang tadi apa yang belum dapat papernya bisa tadi sudah saya share di kolom chat kalau misalnya mau membaca di sana atau kalau mau download langsung ini saya share lagi tadi ada linknya ini langsung di jurnal gitu ya. Saya sarankan untuk langsung lihat di jurnalnya. Pertama biar kelihatan langsung aslinya gitu, dan kedua ya biar nambah jumlah download gitu. Nah, baik. Daripada langsung daripada harus dari saya gitu ya, itu bebas. Kan ini open access kan bisa di gratis ya, bisa di download gratis. Nah, baik, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi latar belakang saya kira standar lah ya. Pertama saya menegaskan bahwa wakaf itu penting gitu ya. Karena wakaf itu penting, maka kemudian banyak sekali orang yang menulis tentang wakaf, banyak paper-paper yang muncul tentang itu dan seterusnya. Tapi saya kira nggak perlu kita bahas satu persatu, ada banyak. Nanti silakan dilihat di paper yang langsung. Nah, perkembangan wakaf yang banyak itu kemudian juga memunculkan diskusi-diskusi tentang corporate wakaf, gitu ya. Dan ada sekian paper yang sudah mendiskusikan corporate wakaf yang tadi sudah saya sampaikan di awal, gitu ya. Misalnya nih ada paper-paper ini ya, there is now ini a fast emerging corpus of literature emphasizing the potential role of corporate wakaf. Jadi potensi corporate wakaf, misalnya Mohsen 2013, 2014, Darus et al 2021, Hasan Enur 2021, Cilinge 2022. Kalau Anda lihat tahunnya baru-baru tuh, gitu kan, masih fresh-fresh gitu kan. Kemudian ada juga paper-paper yang mendokumentasikan the implementation of corporate wakaf. Ada Dukan 2021, Jamaluddin dan Hasan 2021, Huda dan Santoso 2022, dan sebagainya. Sebagian papernya bagus, sebagian nggak terlalu bagus sebenarnya. Tapi ya, ini saya ambil semuanya dari yang terindex di Scopus ya. Ada juga paper-paper yang mengevaluasi ya, faktor-faktor kritis yang mempengaruhi performa dari corporate wakaf management. Misalnya papernya oleh Ramli 2018, Raja Anan et al 2022, gitu ya. Dan ada juga sedikit paper ya yang apa ini? There is also a small body of literature that looks at corporate wakaf from the perspective of potential contributors. Ini ada Hasbullah 2016, Ahmad 2020 gitu. Nah, baik. Jadi ada banyak orang nulis tentang corporate wakaf tadi, gitu ya. Tapi memang tidak ada yang kemudian mencoba melakukan refleksi mendalam, gitu ya, tentang konsep ini. Belum ada, gitu ya. Umumnya adalah paper-paper yang, oh ya ini bagus, perlu dikembangkan, nah, gitu. Lalu kemudian paper-paper yang mengatakan, oh ini loh contoh potensinya, oh ini loh paper-paper yang menunjukkan bagaimana dia diimplementasikan dalam kasus-kasus tertentu dan sebagainya. Tapi kemudian paper yang mencoba untuk merefleksikan secara detail, mendalam, gitu ya, paper ini tentang konsep ini belum ada. Nah, oke. Jadi ini yang saya katakan, there seem to be no study that has critically examined the term corporate wakaf. Gitu ya, belum ada, gitu ya. Nah, padahal ini penting, gitu ya. Padahal ini penting. Kenapa saya katakan penting, gitu ya? Jadi sayangnya belum ada yang mencoba melihat itu secara serius. Padahal ini penting loh. Kenapa penting? Karena ternyata penggunaannya itu cenderung tidak konsisten, gitu ya. Gitu ya. Jadi this study is important, yeah, because the term corporate wakaf has been used in a number of different ways, making it unclear whether it refers to wakaf founded by corporation, apakah istilah ini merujuk pada wakaf yang didirikan oleh perusahaan, atau ya gitu ya, wakaf yang penyumbangnya itu atau wakafnya adalah perusahaan, ataukah wakaf whose asset are dedicated to entities adopting strategic business framework. Maksudnya adalah wakaf yang kemudian asetnya itu dikelola oleh perusahaan atau semacamnya, gitu ya. Terlepas siapapun wakifnya dan seterusnya. Lalu istilah corporate wakaf itu juga semakin membuat ini menjadi ambigu gitu ya. Makna apa sebenarnya dimaksud dengan kata-kata corporate wakaf, corporate di dalam kata corporate wakaf itu dan seterusnya lah. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari situlah maka sesudah saya angkat isunya ini bahwa ada persoalan ini, maka kemudian
tujuan paper saya adalah tadi meng-highlight bahwa ada pemanaan yang melebar kemana-mana dan kemudian justru keluar dari konteks aslinya, gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman sekalian ini mungkin bagi yang teman-teman yang newbie ya. Kalau yang udah familiar sih mungkin nggak terlalu penting ini ya. Jadi bagi yang newbie, teman-teman sekalian, kalau paper ini adalah kategori paper konseptual. Jadi tipe paper ini kalau mau dibuat kategorisasinya, ini tipe paper konseptual, bukan paper empiris. Dan juga bukan murni paper literatur review. Kenapa? Kalau paper empiris tentu saja kan akan mengumpulkan data empiris gitu ya, data entah data sekunder atau data primer dan sebagainya. Paper ini bukan begitu. Kalau dikatakan murni paper literatur review juga bukan. Kenapa? Karena paper literatur review kan memang tuh yang kita lakukan tuh murni mereview apa yang ada dalam literatur, gitu ya. Entah pakai systematic literatur review, pakai scoping review, narrative review, atau critical review atau semacamnya gitu. Tapi tujuannya kan mereview kalau itu. Baru kemudian kita kasih komentar-komentar kita tentang literatur yang ada. Nah, di sini poin utama saya bukan pada itu. Poin utama saya adalah saya mengajukan sebuah argumen, sebuah gagasan, termasuk nanti kemudian sesudah saya mengatakan bahwa sebuah konsep telah keliru, saya ganti dengan konsep yang lain gitu. Jadi paper ini adalah paper konseptual. Meskipun tentu saja yang namanya paper konseptual itu harus mereview juga gitu ya. Jadi untuk paper konseptual itu meyakinkan, bisa diterima oleh pembaca, oleh reviewer, oleh editor, maka dia juga harus menunjukkan bahwa penulisnya paham betul dengan konteks yang sedang didiskusikan. Tapi poin utamanya bukan reviewnya, poin utamanya adalah gagasan yang kita tawarkan. Maka paper ini adalah paper konseptual. Nah, teman-teman sekalian, kalau papernya konseptual, gitu ya, maka paper itu tidak punya section sendiri nanti yang berupa riset metode gitu ya, nggak ada. Jadi kalau papernya konseptual, penjelasan metodenya itu singkat di bagian introduction. Dan saya sempat berdebat sebenarnya sedikit tentang ini dengan editor jurnalnya. Karena di dalam proses review itu, editor jurnalnya pernah menyarankan kepada saya untuk memindahkan paragraf saya ini, yang tadinya saya taruh di introduction, dipindahkan ke belakang, gitu ya, seolah-olah seperti kalau kita punya paper empiris itu. Gitu ya. Jadi ada strukturnya menjadi introduction, literature review, riset method, dan seterusnya, finding, conclusion gitu. Saya tapi menolak, saya nggak mau. Saya sampaikan kepada editornya dengan bahasa yang baik, bahwa enggak, paper ini paper konseptual. Dan sebagaimana umumnya paper konseptual, maka gitu ya, eh, paper ini tidak akan menuliskan section sendiri untuk metodenya, dan metodenya akan disampaikan di introduction. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya diskusi-diskusi yang dilakukan dalam teksnya di section 2, section 3, section 4 itu sudah bagian dari risal. Dan kalau misalnya papernya itu baru kemudian section 3 balik lagi ke metode, maka sebenarnya di sana ada runtutan logika yang terputus. Gitu. Untungnya editornya menerima, gitu ya. Saya udah deg-degan. Jangan-jangan saya ngeyel gitu malah kemudian ditolak sama editornya, gitu. Nggak jadi terbit ya, gitu kan. Alhamdulillah editornya menerima. Nah, dan kemudian saya dibiarkan, oke, ya udah deh kalau gitu, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau Anda menulis paper yang konseptual, apa itu metode itu ditulis singkat di introduction. Nanti nggak akan ada section khusus yang membahas tentang ini. Nah, saya akan nanti diskusi tentang ini sedikit. Nanti saya punya slide juga materi tentang ini. Di belakang nanti bisa, kalau misalnya kita diskusi punya waktu ya, nanti saya akan diskusi tentang itu sedikit. Tentang struktur sebuah paper konseptual. Gitu ya. Nah, baik. Sesudah itu terus saja novelty ya. Jadi tadi saya katakan paper ini adalah paper pertama yang mendiskusikan topik sebagaimana yang didiskusikan dalam paper ini. Gitu. Dan saya optimis itu. Saya cukup percaya diri gitu kan. Kenapa? Karena paling enggak dari rujukan-rujukan yang saya cari di yang terindeks Scopus, di jurnal-jurnal ekonomi Islam yang nggak terindeks Scopus, tapi yang jurnal-jurnal ekonomi Islam yang lumayan top gitu ya. Oh, saya nggak nyari yang skripsi ya, saya nggak nyari yang skripsi atau yang apa gitu ya. Tapi yang relatif di jurnal-jurnal yang bisa relatif bereputasi gitu, saya cari semua. Memang eh, yang saya temukan tidak ada satupun yang kemudian melakukan konteks analisis semacam ini. Maka kemudian saya katakan this paper is the first gitu ya. Jadi cukup percaya diri untuk mengatakan itu. Nah, oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman sekalian ya paper ini. Nah, jadi literatur review sedikit ya. Di versi aslinya paper saya sebenarnya, di versi aslinya paper ini nggak ada kata-kata literatur review sebenarnya. Kata literatur review di sini ini muncul karena editornya yang nambahin gitu. Waktu itu ya tadi bagian dari kompromi. Jadi editornya itu menambahkan karena tadi ingin membuat itu strukturnya menjadi seperti paper empiris itu, introduction, literatur review, kemudian method gitu. Nah,
Tadi saya tolak usulnya editornya itu yang tentang posisi metodenya, tapi penggunaan kata-kata literatur review di sini saya terima. Saya pikir nggak prinsip-prinsip amat, biarin aja lah daripada saya tolak semua nanti malah editornya marah ke saya gitu, malah nggak jadi diterima oleh saya gitu. Jadi kayak semacam kompromi. Ya udah deh, bagian ini nggak apa-apa dikompromikan gitu. Tapi yang bagian tadi saya nggak mau gitu, karena saya tahu itu kalau di bawah malah justru akan merusak cerita. Tapi kalau hanya sekedar menambahkan kata section literatur review di sini biar aja deh, nggak prinsip-prinsip amat gitu ya. Nah ini pengalaman pengalaman dalam proses itu ya. Sebenarnya masih ada semua dokumentasi email-emailannya dan sebagainya, tapi mungkin nggak perlu saya buka semua. Kecuali yang betul-betul pengen dapat pengalaman nanti bisa saya share. Tapi japri aja, jangan di forum gitu ya. Karena kan itu rahasia sebenarnya. Nah, baik. Jadi di sini di literatur review saya sampaikan corporate wakaf, background and historical origin. Jadi kita ceritakanlah tentang apa itu wakaf gitu ya. Saya kira kalau cerita tentang wakaf itu apa, kita semua udah tahu lah gitu ya. Lalu wakaf itu punya banyak elemen, ada punya elemen-elemen ya, bahwa wakaf itu hanya akan valid kalau ada wakifnya, ada mauquf alaihnya, kemudian ada barang yang diwakafkan itu sendiri, kemudian ada akadnya, ya ada sikohnya gitu. Di luar itu nanti walaupun bukan rukun zakat, ada bukan rukun wakaf, ada yang namanya apa itu nazir atau mutawali gitu, dan sebagainya lah. Lalu kemudian praktek wakaf udah panjang, saya kira kita sudah semua tahu itu. Lalu kemudian di tengah proses itu muncullah yang namanya tadi saya katakan ada yang namanya corporate wakaf. Ya. Jadi the emergence of corporate wakaf, gitu ya. Kemudian menunjukkan major. Jadi munculnya istilah corporate wakaf itulah satu titik penting dalam sejarah perkembangan wakaf, gitu ya. Nah ditandai dengan ini tadi yang saya bilang J Corporation itu tahun 2006. Walaupun sebenarnya yang memperkenalkan istilah corporate wakaf itu dari Malaysia, gitu ya. Awalnya ya ini terkait dengan Johor Corporation. Walaupun sebenarnya praktek yang sama sebenarnya udah banyak dilakukan di negara lain, termasuk mungkin di Pakistan, di mungkin sebagian negara apa Muslim yang lain, termasuk mungkin juga di Indonesia, gitu. Tapi istilah corporate wakaf itu munculnya orang yang memunculkan istilah-istilah ini awalnya dari Malaysia. Ini. Nah, kemudian ya tadi saya detailkan sedikit tentang uh, kekeliruan di dalam penggunaan istilah ini tadi, ya, dan seterusnya begitu yang mungkin nggak perlu saya ulangi, saya sudah sampaikan beberapa kali tadi. Jadi ada kekeliru, istilah ini digunakan menjadi terlalu luas, agak serampangan, agak acak-acakan begitu, dan kemudian saya usulkan untuk dikembalikan. Jadi saya menulis satu section khusus untuk menjelaskan bahwa telah terjadi kekacauan itu, gitu, terjadi keambiguitas itu di dalam literatur ketika menggunakan istilah ini. Kurang lebih begitu, mungkin nggak perlu saya bacakan satu semuanya. Nah, poinnya adalah, nah sesuai itu ini. Jadi dari situlah maka menjadi penting untuk kembali ke istilah awal dan saya menunjukkan istilah baru enterprise structured wakaf. Nah, teman-teman sekalian supaya lebih mudah saya akan pakai slide di bagian ini. Apa sebenarnya dimaksud dengan enterprise structured wakaf? Gitu ya. Jadi enterprise structured wakaf adalah ini definisinya. Wakaf yang asetnya itu mencakup macam-macam aset gitu ya, yang kemudian didedikasikan kepada perusahaan. Jadi nanti wakafnya itu dikelola oleh perusahaan gitu. Yang perusahaannya itu mengadopsi kerangka bisnisnya perusahaan. Yang kalau kerangka bisnis perusahaan itu kan bukan sekedar mengelola aset, bukan sekedar menjaga aset supaya terawat, tapi juga mengembangkan aset. Dalam bentuk yang lebih tegas, ya nanti ngejar profit, gitu ya. Jadi ciri utama dari wakaf perusahaan adalah penekanan pada produktivitas, efisiensi dan penciptaan keuntungan sambil tetap patuh pada prinsip-prinsip Islam. Jadi nanti aset wakafnya itu bukan sekedar dikelola, bukan sekedar dipelihara supaya kan aset wakaf itu kan harus apa? Sustainable ya, harus tetap utuh gitu. Jadi kan kalau kita tahu bahwa ketika kita berwakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah sumbangan di mana aset yang disumbangkan itu harus utuh dan hanya bisa diambil manfaatnya. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan bukan sekedar mengelolanya supaya utuh, bukan sekedar menjaganya supaya utuh, tapi kemudian juga mengembangkannya. Nah, mengembangkannya itu dengan menggunakan logika berpikir seperti perusahaan, di mana nanti orientasinya adalah kalau dia dapat profit dari aset-aset itu dan kemudian dengan profit dari aset itu maka asetnya itu sendiri akan terus berkembang. Jadi di sini ada and develop the wakaf aset gitu, dan mengembangkan wakaf asetnya dari waktu ke waktu. Nah, ciri utamanya gitu. Jadi ciri utamanya adalah bahwa wakafnya ini dikelola oleh perusahaan yang mengadopsi logika perusahaan yang dia mengembangkan aset. Baik. Nah, jadi itu ciri khasnya gitu ya. Jadi enterprise structured wakaf, wakaf yang kemudian dikelola dengan struktur seperti perusahaan.
gitu. Jadi nazirnya itu berstruktur seperti perusahaan yang berorientasi mengembangkan aset. Baik, nanti apa hubungannya antara enterprise sektor wakaf ini dengan corporate wakaf? Atau apa hubungannya dengan wakaf produktif? Apa hubungannya dengan wakaf pada umumnya? Nanti saya akan cerita di belakang, di bagian implikasi. Tapi saya sekarang akan jelaskan sedikit lebih detail tentang enterprise sektor wakaf ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, enterprise sektor wakaf ini nanti bisa kita bagi, sekedar untuk lebih mudah memahami ya. Enterprise sektor wakaf nanti bisa kita bagi menurut beberapa klasifikasi, gitu ya. Jadi misalnya pertama, kita bisa membagi enterprise sektor wakaf ini menurut ini enterprise establishment status. Jadi status perusahaannya itu sendiri. Status dari perusahaan yang mengelola aset wakaf tadi. Apakah satu ya? Jadi bisa jadi perusahaan yang mengelola aset wakaf itu adalah perusahaan baru, gitu ya. Yang memang dia dibuat baru gitu untuk mengelola aset wakaf tadi. Bisa jadi juga gitu ya. Itu ada yang tengahnya. Bisa jadi juga yang ini. Jadi wakafnya itu dikelola oleh perusahaan yang perusahaan itu sudah ada. Jadi wakaf whose asset are dedicated to existing pre-established enterprise. Jadi perusahaan sudah ada duluan. Lalu kemudian kita mewakafkan aset tertentu dan kemudian dikelola oleh perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah joint venture, di mana di situ ada semacam kombinasi lah antara aset yang baru ada tadi dengan kemudian dengan perusahaan lain yang sudah ada, tapi bukan sebagai pengelola langsung, tapi lebih pada join kerjasama gitu ya untuk memanfaatkan keahlian, memanfaatkan jejaring, memanfaatkan aset dan sebagainya yang kemudian dari situ bisa mengembangkan wakafnya, gitu ya. Baik, nanti kita berikan beberapa contoh-contoh dari ini, tapi mungkin nggak perlu satu-satu supaya waktunya cukup. Nah, ini klasifikasi wakaf berstruktur perusahaan tadi itu dari sisi uh, status dari perusahaan, status apakah perusahaan itu sudah dibentuk atau belum gitu ya. Kemudian um, kita juga bisa membagi wakaf berstruktur perusahaan itu menurut uh, bentuk dari perusahaannya. Ya kalau pakai bahasa gampangnya kalau di Indonesia kan gini, perusahaan itu ada yang bentuknya koperasi gitu ya, ada yang bentuknya CV, ada yang bentuknya PT gitu ya, semacam gitu. Ini juga kurang lebih logikanya semacam itu. Jadi perusahaan yang mengelola badan usaha ya lebih tepatnya bukan perusahaan. Badan usaha yang mengelola wakaf tadi itu bisa saja berupa koperasi, bisa saja berupa PT, berupa saja bisa CV atau semacamnya, gitu ya. Kemudian dilihat dari hubungan antara perusahaan tadi atau badan usaha tadi yang mengelola wakaf tadi itu dengan wakifnya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, kita bisa membagi detail dari kasus-kasus tadi itu menjadi tiga. Yang pertama adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaannya si wakif. Contohnya begini, contohnya ya. Contohnya adalah ada seseorang gitu berwakaf. Wakafnya itu adalah berupa misalnya nih sebuah cabang toko, gitu ya. Misalnya semacam kalau ya cabang toko apapun lah gitu, kayak Indomaret atau Alfamart semacam gitu ya, atau apapun lah gitu. Nah kemudian asetnya itu tetap dikelola oleh induknya, gitu ya. Jadi ini oke, saya buka toko baru cabang di sana, tapi itu saya wakafkan sepenuhnya. Itu udah bukan punya saya pribadi, itu punya aset wakaf. Nah, tapi operasinya dari cabang tadi itu masih ikut perusahaan induknya punya saya sendiri. Nah, itu kasusnya adalah jadi wakaf manage within wakif enterprise. Contoh lain misalnya saya punya itu tuh, misalnya tuh restoran Padang sederhana yang tidak sederhana itu, misalnya saya pemiliknya gitu ya. Atau ada seorang pemiliknya. Lalu apa yang dilakukan? Dia membuka sebuah restoran, cabang restoran sederhana lain, gitu. Tapi operasi dari dan itu sepenuhnya milik milik perusahaan baru yang merupakan itu adalah perusahaan asetnya wakaf gitu, asetnya perusahaan wakaf, tapi kemudian pengelolaannya masih ikut dengan manajemennya sederhana gitu. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu kemudian adalah wakaf managed by independent enterprise. Jadi wakaf yang dikelola oleh perusahaan yang nggak ada hubungannya sama si wakif. Ada Pak, ya ada gitu. Jadi misalnya ada si wakif, wakif itu punya tanah, lalu kemudian tanahnya itu disumbang, diwakafkan, di atas tanah itu kemudian dibangun pabrik, pengelola pabrik itu orang lain. Dia nggak ada cawe-cawe sama sekali. Itu juga nanti kategori yang lain ya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah wakaf aset that managed by enterprises with no direct relationship with wakif, but that maintain a close partnership with the wakif enterprise. Contohnya begini, saya punya perusahaan pabrik kaos kaki. Nah, kemudian saya wakafkan, saya kemudian berwakaf untuk membuat sebuah perusahaan baru.
Yang perusahaan itu nggak ada hubungannya dengan perusahaan yang sekarang saya punya. Perusahaan baru itu adalah perusahaan distributor kaos kaki. Nah, tapi perusahaan distributor kaos kaki itu salah satunya aktivitasnya adalah menjual kaos kaki saya, misalnya gitu. Tapi itu perusahaan lain, gitu. Sahamnya pemilihan bukan saya, perusahaan sahamnya nanti dikelola oleh Nazir gitu dan sebagainya. Gitu. Nah, ini cuma contoh yang lain, gitu ya. Nah, baik itu adalah pembagian enterprise dasar wakaf dilihat dari hubungan antara badan usaha pengelola wakafnya tadi itu dengan si wakifnya, orang yang menyumbangkan wakafnya itu. Nah, kemudian enterprise tax dan wakaf dilihat dari aset yang menjadi modal perusahaannya, aset yang menjadi modal badan usahanya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita bagi jadi 4. Yang pertama adalah wakaf managed by enterprise with financial capital asset. Jadi wakaf yang dikelola oleh badan-badan usaha yang dia itu modalnya itu terutama dari modal-modal berupa kapital. Jadi misalnya aset-aset keuangan, gitu ya, misalnya aset-aset keuangan. Jadi saya misalnya berwakaf gitu, lalu kemudian wakafnya itu adalah berupa saham-saham gitu ya. Dan kemudian saham-saham itu dikelola oleh sebuah perusahaan reksadana, yang perusahaan reksadana itu perusahaan wakaf gitu. Nah, ini contoh yang semacam itu. Gitu. Jadi ada perusahaan wakaf, perusahaan yang mengelola aset-aset wakaf itu berupa aset-aset seperti reksadana, saham-saham dan sebagainya. Di paper aslinya itu saya nyebutin bonds gitu ya, bonds obligasi gitu. Tapi kemudian oleh editornya dikritik, oh itu kan nggak syar'i gitu. Ya udah, saya delete gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian ada wakaf yang dikelola oleh perusahaan yang usahanya itu apa itu modal usaha utamanya itu berupa aset-aset fisik. Ya ini misalnya tadi contohnya tanah, pabrik begitu ya. Lalu misalnya gedung dan semacamnya lah gitu ya. Lalu kemudian atau misalnya apa alat-alat berat gitu ya dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga lah wakaf managed by enterprise with intellectual capital asset. Jadi modal utama dari perusahaannya di sini adalah intellectual capital. Contohnya apa? Jadi misalnya saya punya paten. Paten ini bisa menghasilkan uang banyak misalnya gitu. Lalu kemudian saya wakafkan paten itu. Maka nanti perusahaan pengelola ini aset ini dia akan mengelola tadi aset utamanya adalah berupa apa itu intellectual capital itu. Lalu yang terakhir adalah wakaf managed by enterprises with diversified capital asset. Jadi modal usahanya mungkin macam-macam. Ada sebagian yang berupa aset fisik, mungkin sebagian berupa aset kapital, mungkin sebagian berupa intellectual capital. Nah, semacam itulah gitu ya. Nah, inilah pembagian enterprise tax wakaf dilihat dari apa itu modal kerja dari modal ya, dilihat dari modal perusahaannya yang mengelola aset wakaf tadi. Lalu kemudian ini ya, pembagian enterprise tax wakaf dilihat dari tujuan strategisnya. Jadi enterprise strategic objektifnya. Jadi misalnya wakaf yang dikelola purely fundraising objektif. Contohnya begini. Jadi tadi misalnya contohnya perusahaan kaos kaki misalnya. Atau perusahaan, misalnya gini, ada contohnya tadi. Jadi yang wakifnya adalah seorang pengusaha punya pom bensin. Lalu kemudian wakafnya itulah berupa gini, di pom bensin itu kalau Anda perhatikan ada banyak selang. Gitu, ada banyak selang, ada selang Pertalite, selang Pertamax, selang Dexlite dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh pemiliknya adalah, oke, saya sumbangkan salah satunya. Jadi khusus untuk selang ini, yang selang Pertalite misalnya, itu saya wakafkan. Gitu ya. Nah, dalam hal ini, wakafnya itu tujuan strategis dari perusahaan itu murni. Pokoknya ini dari sini dapat untung, nanti untungnya itu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan sosial lah. Pokoknya dia cari dana gitu dan kemudian bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan amal gitu. Nah, tapi yang kedua ada juga wakaf yang kemudian dikelola oleh badan usaha tertentu yang dia juga selain tujuan mencari dana semacam tadi, tapi dia juga punya tujuan sosial. Misalnya apa? Misalnya tujuannya adalah jadi ada tanah diwakafkan, kemudian di situ tujuannya diwakafkan karena apa di atasnya akan dibangun sebuah pusat perusahaan badan usaha yang mengelola sampah, gitu ya. Dan kemudian harapannya dengan mengelola sampah itu, maka kemudian bisa membantu mengatasi persoalan sampah dan kemudian sekaligus bisa menghasilkan, gitu ya. Nah itu cuma contoh. Lalu kemudian yang ketiga adalah wakaf yang dikelola perusahaan yang dia punya tujuan economic development juga, gitu ya. Nah ini contohnya tadi kalau diteruskan misalnya tadi dikaitkan dengan oh wakaf berupa tanah tujuannya adalah supaya bisa dibentuk perusahaan di daerah tertentu yang mungkin tandus, daerah tertentu yang mungkin sulit gitu ya. Tujuannya menciptakan pekerjaan untuk ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Dan seterusnya lah, supaya kemudian pendapatan mereka meningkat dan sebagainya. Nah ini adalah pembagian wakafnya tadi dilihat dari tujuan strategis perusahaan atau badan usaha yang mengelolanya. Gitu. Nah kemudian dilihat dari bisnis modelnya. Jadi klasifikasi
enterprise structure wakaf menurut bisnis modelnya. Jadi ada aset-aset wakaf yang dikelola oleh badan usaha tertentu yang dia itu bisnis modelnya didasarkan pada asetnya, gitu ya. Jadi aset driven bisnis model. Maksudnya apa? Jadi penentuan ini bisnisnya apa, usahanya itu ditentukan oleh aset yang dia miliki. Tadi beberapa contoh kita saya kira kebanyakan yang ini. Contohnya ada tanah, kemudian diwakafkan, kemudian di atas tanah itu dibangun kos-kosan, gitu ya. Kemudian disewakan menghasilkan uang. Nah itu contoh karena asetnya berupa tanah ya terus jadi kayak gitu, gitu. Atau tanah berupa ada rumahnya terus begitu, gitu ya. Nah lalu kemudian yang kedua adalah wakaf yang dikelola oleh badan-badan usaha yang dia itu market driven bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya bisnisnya apa itu ditentukan bukan oleh aset yang dia punya, tapi ditentukan lebih pada survei di pasar, kemudian tahu ternyata di pasarnya ada potensi penjualan ini. Maka kita akan melayani segmen pasar itu. Nah, ini berarti market driven business model gitu. Nah, namun yang ketiga adalah yang hibrid ya, perpaduan antara keduanya gitu ya. Nah, itu. Jadi itu adalah 6 atau 7 klasifikasi cara kita bisa membagi wakaf-wakaf berstruktur perusahaan tadi itu, gitu ya. Nanti contoh-contoh detailnya ada di sana, gitu ya. Dan juga sebenarnya nanti menunggu paper-paper berikutnya sih, gitu ya. Detailnya seperti apa dan susah itu. Nah, sekarang teman-teman sekarang saya akan sampaikan sedikit singkat implikasi. Emang apa sih Pak pentingnya diskusikan ini? Cuman gitu doang, gitu ya. So what is important, gitu ya. Apa kaitannya dengan apa implikasi ini, apa arti pentingnya kok kemudian kita harus capek-capek dengan menggunakan istilah baru semacam ini dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua ada beberapa implikasi penting ya yang bisa kita ambil dari uh, apa dari pengembalian istilah corporate wakaf ke konteks aslinya dan kemudian penggunaan istilah baru gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Jadi, returning to corporate wakaf original meaning and using the term enterprise sector wakaf allows for the delineation of the universe of wakaf that consists of non-enterprise sector wakaf dan enterprise sector wakaf. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pertama, sekarang kita bisa membagi universe, jadi namanya wakaf di dunia ini, dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini, bisa kita bagi dari dua kelompok. Gitu ya. Yang pertama adalah wakaf yang dia itu dikelola dengan logika perusahaan tadi, enterprise sector wakaf. Dan yang kedua adalah wakaf yang tidak dikelola dengan logika perusahaan tadi, non-enterprise structure wakaf. Jadi kita langsung bisa bagi itu. Semua bentuk wakaf di dunia ini bisa kita buat dua klasifikasi. Jadi wakaf berstruktur perusahaan dan wakaf yang tidak berstruktur perusahaan. Gitu ya. Nah, kemudian itu poin pertama. Jadi ternyata kita bisa membuat kalau mau digambar itu ada diagram Venn-nya gitu ya. Itu bisa gini, satu. Itu implikasi yang sederhana. Yang kedua adalah gini ya. Returning to corporate wakaf original meaning and using the term enterprise sector wakaf makes it possible to delineate the relationship between enterprise sector wakaf and other wakaf related term, such as productive wakaf. Jadi kita tahu ada orang-orang yang menggunakan istilah productive wakaf. Menariknya yang menggunakan istilah productive wakaf itu orang-orang Indonesia semua, gitu ya. Jadi diskusi-diskusi di luar itu ternyata belum banyak yang diskusi tentang istilah productive wakaf. Yang ingin saya katakan begini, saya sebenarnya juga mencoba melakukan riset tentang productive wakaf dan ada paper lain yang akan diskusi tentang itu. Tapi poin utamanya adalah bahwa ternyata kita bisa lihat orang-orang yang mengatakan produktif wakaf itu pada umumnya adalah mereka ingin mengatakan bahwa wakaf itu harus produktif. Tapi apa yang dimaksud dengan harus produktif? Biasanya mereka nggak mengatakan itu biasanya, nggak sampai saran diskusinya. Saya sudah cari paper-papernya gitu. Tapi poin utamanya adalah bahwa kalau kita bilang wakaf produktif, maka wakaf produktif lebih ada ciri-cirinya. Apakah wakaf itu produktif apa enggak? Nah, sementara enterprise sektor wakaf itu lebih pada upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai wakaf tadi supaya bisa produktif. Jadi kita bisa cerita nih, apa hubungannya antara istilah enterprise sector wakaf dengan wakaf produktif. Nah, tapi mungkin saya cut sampai di sini supaya waktu nanti cukup. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, returning to corporate wakaf original meaning while distinguishing it from the broader concept of enterprise wakaf yield significantly in the academic realm. Jadi kalau sekarang kita menjadi peneliti, dengan kita sekarang tahu, ini yang namanya corporate wakaf, ini yang namanya enterprise sector wakaf, dan seterusnya, maka kita akan jadi lebih mudah untuk menjelaskan berbagai fenomena dan menganalisis fenomena-fenomena itu secara lebih tajam dan lebih tepat. Yang tadinya itu kacau gitu ya kan, tadi kacau karena campur-campur ambiguity istilahnya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa bisa menjelaskan banyak hal nanti, tapi di sini ada beberapa detail diskusinya ya. Tapi prinsipnya begitu. Dan ini sebenarnya membuka ruang untuk banyak paper-paper baru. Ya, paper-paper baru yang kemudian bisa kita lakukan ke depan gitu ya. Nanti kalau teman-teman serius, ini salah satu yang saya sarankan untuk dibaca, ini bagian di sini nih. Ini ada banyak yang bisa menginspirasi kalau saya menulis paper baru tentang ini, kemana ya lari dan sebagainya.
Dan terakhir, gitu ya, terakhir teman-teman sekalian, hampir terakhir ya, the use of the term enterprise and wakaf, gitu ya, particularly broaden the landscape of wakaf studies and pave the way for new research area and scholarly debate. Gitu ya. Dengan kita menggunakan istilah baru tadi itu, it is possible misalnya to examine all wakaf whose assets are dedicated to enterprise adopting strategic spirit framework. Jadi kita bisa menganalisis semua bentuk wakaf yang dikelola oleh badan usaha yang menggunakan logika seperti perusahaan terlepas siapapun wakifnya. Jadi nggak harus yang wakilnya perusahaan, wakilnya bisa individu-individu, wakilnya bisa misalnya organisasi masyarakat kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti bisa lebih luas. Dan kemudian juga bisa kita cerita ya tentang tata kelolanya, tentang isu-isu yang lain macam-macam gitu. Terakhir, gitu, implikasi yang juga penting. Jadi dengan kita kembali ke istilah awal corporate wakaf dan mana awal corporate wakaf dan kemudian menggunakan istilah enterprise wakaf, maka kita bisa kita bisa membuat peta gitu ya for the Islamic philanthropic landscape. Jadi kita bisa membuat peta yang lebih detail nanti tentang bagaimana kita membagi praktek-praktek wakaf itu gitu ya. Dan seterusnya lah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda menulis paper gitu ya dan termasuk paper yang konseptual, menurut saya salah satu yang akan membuat diskusi hidup dan membuat paper itu menjadi jauh lebih menarik adalah kalau Anda bisa cerita implikasi semacam ini secara detail gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang di depan-depan tadi, itu penting, tetapi salah satu yang paling penting saya kira juga adalah Anda bisa menjelaskan implikasi semacam ini. Jadi bahasa gampangnya gini, emang kalau udah gitu so what gitu. Emang kalau udah itu terus kenapa? Nah, bagian itu menurut saya yang harus harus Anda berikan perhatian sangat serius. Jadi maka di sini saya cerita tentang implikasi itu 2 halamanan gitu ya. Jadi hanya untuk menjelaskan emang so what, habis itu ngapain gitu dan sebagainya gitu. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman sekalian. Paper ini sekedar sharing gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Saya kembalikan ke Pak Ragil. Baik, terima kasih Pak Akbar atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang ketiga, yaitu diskusi interaktif. Kalau kepada para audiens yang berkenan untuk mengajukan ataupun mengkomunikasikan pertanyaannya, dapat menghidupkan fitur mic-nya, atau jika terkendala dengan fitur itu bisa kemudian menggunakan menu dari perusahaan chat yang ada di platform ini. Silakan mungkin Bapak Ibu. Saya juga secara pribadi kaget nih Pak Akbar, karena Bapak ini kan lebih tendensius ke empirical paper ya, tiba-tiba bisa bermain ke kualitatif research itu kok luar biasa. Mungkin pertanyaan pembuka Pak, sebenarnya juga akan menanyakan pertanyaan dari Pak Danes. Dari sisi metodologinya kenapa yang digunakan bukan malah hermeneutik, melainkan malah analisis gitu. Mungkin Pak Akbar bisa membantu kami, kenapa tidak menggunakan hermeneutik? Apa tadi Pak? Sempat keputus tadi? Sempat keputus sedikit? Jadi kenapa tidak menggunakan katanya adalah hermeneutik? Karena kan menginterpretasikan makna begitu ya Pak ya. Tapi lebih menggunakannya content analysis gitu Pak Akbar. Mungkin hermeneutik juga bisa, cuman karena saya sendiri tidak terlalu menguasai hermeneutik, terus saya nggak pakai itu. Ya. Jadi seperti kata Pak Ragil tadi, saya sebenarnya kan aslinya orang kuantitatif. By training saya kan orang kuantitatif. Ilmu ekonomi, ekonometrics begitu, statistika gitu ya. Tetapi memang begini, ada cerita sedikit kenapa kok saya terus kemudian nulis paper ini, gitu ya. Dulunya saya juga nggak serius-serius amat lah baca paper tentang corporate wakaf atau diskusi tentang wakaf perusahaan. Tapi kemudian saya diskusi dengan teman-teman, termasuk diskusi dengan bimbingan mahasiswa dengan mahasiswa S3 gitu ya. Salah satunya di sini kan koautornya kemudian kan Pak Bisri, Pak Kiai Anang gitu ya. Itu saya sering diskusi dengan beliau-beliau itu. Dan dari diskusi-diskusi itu gitu ya, meskipun diskusi awal diskusi biasa aja, dari diskusi itu saya terus sebagai seorang peneliti, saya terus sadar ini ada yang salah ini, gitu ya. Jadi ini ada yang salah, ada yang nggak benar. Lalu kemudian dari situ curiosity saya, ketertarikan saya itu mendorong saya untuk baca papernya lebih serius. Saya cari beneran kan sekarang dengan kemajuan teknologi mudah sekali ya menemukan paper-paper yang kira-kira relevan gitu. Saya cari beneran, saya baca beneran, dan saya semakin yakin bahwa ada yang salah dengan literaturnya. Gitu. Dan itulah kemudian menginspirasi saya nulis paper ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Akbar. Mohon izin untuk melanjutkan di satu pertanyaan dari salah satu audiens Pak Danes, begitu Pak Akbar.
Dengan adanya perusahaan yang didanai oleh wakaf, apakah dimungkinkan adanya potensi moral hazard dikarenakan pemilik perusahaan tidak atau sedikit mungkin memiliki keterikatan maaf pada sisi hartanya? Jika dimungkinkan, bagaimana cara mengatasinya ini, Pak Akbar? Jawabannya adalah menunggu riset baru, gitu ya. Justru itu adalah bagian dari riset yang mungkin bisa dilakukan di masa depan, gitu ya. Jadi masih banyak sekali ruang-ruang baru yang bisa dilakukan untuk diteliti. Salah satunya adalah ini, bagaimana misalnya governance yang terkait dengan corporate wakaf, enterprise sector wakaf itu, bagaimana kemudian potensi moral hazardnya di sana, kemudian bagaimana potensi konfliknya di sana, dan terus terang justru lah itulah yang kemudian yang justru saya kira ke depan akan menjadi salah satu topik penelitian Oke. gitu. Dan di titik ini saya sebagai peneliti belum sampai situ gitu. Oh, nggak. Sekarang ada beberapa teman yang sedang melakukan penelitian tentang enterprise sector wakaf, tetapi juga topiknya bukan tentang ini gitu. Jadi ini masih bisa diteliti lagi, masih banyak lah menurut saya gitu. Oke. Baik. Eh, Satu lagi nih Pak Akbar. Dari conceptual paper ini kan hampir tidak menyebutkan research questions itu secara eksplisit begitu ya Pak. Apakah memang tipikal anatomi dari conceptual paper itu relatif seperti itu dan tidak memberikan limitasinya juga gitu Pak Akbar? Ya, jadi pada dasarnya riset questionnya di sini ada dua. Riset question yang paling utama. Satu, apakah benar bahwa istilah corporate wakaf itu sudah digunakan secara tadi digunakan memaknanya itu terlalu luas dan kemudian malah jadi ambigu dan malah nggak jelas. Itu pertanyaan pertama. Dan jawabannya adalah iya, gitu ya. Dari studi saya kemudian jawabannya adalah ya, betul, gitu. Nah, satu. Kedua, kalau memang istilah ini sudah digunakan secara overextended ya, terlalu luas gitu maknanya. Kemudian apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan untuk kemudian menata ulang? Makanya kan judulnya kan redefining boundaries kan, Betul. mendefinisikan ulang batas-batasnya kan gitu kan. Betul. Gitu ya. Jadi lalu kemudian apakah ada istilah yang bisa kita gunakan dan kemudian sekaligus bisa kita buat definisi-definisi yang lebih tepat? Mana yang merupakan corporate wakaf, mana yang kemudian istilah lain yang bisa kita gunakan. Maka kemudian saya munculkan istilah enterprise sector wakaf. Kalau emang ada istilah lain yang digunakan itu, maka bagaimana mendefinisikannya dan seperti apa detailnya. Maka tadi detailnya kan muncul lah klasifikasi-klasifikasinya itu. Itu kan bagian dari cara untuk mendetailkan. Jadi pada dasarnya itu adalah research question ya. Walaupun memang tidak ditulis eksplisit, tetapi saya kira ditulis eksplisit sebagai tujuan penelitian. Kalau dibaca papernya itu tujuannya kan jelas tuh. Yang Betul. pertama adalah pengen meng-highlight bahwa ada apa makna yang sudah terlalu melebar dari corporate wakaf, kemudian memperkenalkan dan kemudian mengusulkan kembali ke makna aslinya, lalu kemudian mengusulkan istilah baru yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan pemaknaan yang lebih konteks yang lebih luas gitu. Jadi kalau sebagai tujuan penelitian sudah disampaikan, cuman sebagai pertanyaan penelitian memang nggak ditulis eksplisit gitu. Nah, Oh, apakah memang harus begitu? Sebenarnya enggak sih. Saya kira ini lebih ke art ya, art menulis ya, seni menulis ya. Dimana kadang-kadang kalau pas kita menulis itu ada saat-saat tertentu, di paper ini nggak usah pakai pertanyaan yang eksplisit. Tapi mungkin di paper yang lain, saya sendiri mungkin juga akan menggunakan. Ya. Jadi itu lebih pada seni menuliskan. Nah, terus dari situ kalau saya boleh me, apa ya, memberikan sedikit komentar tentang ini yang mungkin berguna terutama bagi teman-teman yang masih uh, baru gitu ya. Yang ini mungkin berguna kalau saya berikan sedikit ilustrasi tentang struktur dari sebuah paper konseptual gitu ya. Uh, Sebenarnya saya juga sedang belajar ya, artinya saya juga belum sepenuhnya mapan tentang ini, tetapi uh, dari proses penulis itu saya kemudian menemukan dan juga kemudian proses saya ngajar gitu ya dan sudah maka kemudian saya menemukan sebuah pola yang menarik. Jadi bahwa ternyata pertama, struktur paper itu kan beda-beda, tergantung jenis papernya. Apakah papernya konseptual, empiris, atau telah pustaka gitu ya. Nah, kalau yang konseptual, itu polanya begini. Jadi, struktur penulisan artikel konseptual itu ada berapa bagian, dan judul tiap-tiap bagian itu cenderung berbeda-beda, tidak mengikuti pola baku. Kecuali introduction dan conclusion. Jadi, biasanya polanya adalah section 1 introduction, section 5 terakhir conclusion, tapi section 2, 3, 4 itu judulnya bebas, sesuai dengan topik bahasan ya. Dan ini berbeda polanya dengan tadi misalnya paper empiris. Kalau paper empiris gitu ya, misalnya paper empiris ya, ini paper empiris itu cenderungnya kan ada apa itu? Sebentar mohon maaf, yang empiris saya langsung pengen ke paper yang empiris. Jadi kalau paper empiris
itu cenderungnya polanya baku. Jadi introduction, literature review, riset method and data, kemudian finding and discussion atau result and discussion, lalu conclusion gitu. Nah, jadi kalau paper-paper yang konseptual tidak mengikuti pola semacam tadi, gitu. Walaupun nanti kalau didetailkan, sebenarnya isi di bagian introduction mirip dengan paper yang empiris, bedanya cuma satu. Kalau di paper konseptual, diskusi tentang metode itu final. Maksudnya final adalah bahwa yang memang introduksinya cuma diskusi tentang metode itu hanya di bagian introduction. Tidak ada lagi nanti seksi di belakang, section 3 misalnya, yang mendiskusikan tentang riset metode. Kalau papernya paper empiris, biasanya di introduction tuh ada pengantar singkat tentang metodenya seperti apa, walaupun cuma satu kalimat. Tetapi nanti detailnya kan di belakang, di section 3. Nah, di paper konseptual tadi saya sampaikan, nggak ada di belakang. Jadi langsung apa yang kita sampaikan di depan itu sebagai paper konseptual, itu apa sebagai metodologi di bagian introduction itu final kalau di paper konseptual. Gitu. Baik, terima kasih Pak Akbar untuk penjelasan yang diberikan. Ini ada satu pertanyaan yang akan masuk Pak dari Pak Ahmad Khairul Umam. Kami persilakan Pak. Silakan, G. Assalamualaikum Pak Akbar, ini Sultani pakai nama Ustaz Ahmad Khairul Umam. G, Ustaz Sultani, silakan. Pak Akbar, menarik yang menjadi temuan panjenengan itu soal wakaf berstruktur perusahaan dan wakaf yang tidak berstruktur perusahaan. Ya. Kalau dalam riset yang saya temui itu mungkin hampir sama, cuman beda beda nomenklatur ya. Kalau saya itu membagi dua juga Pak Akbar. Wakaf yang profit oriented dan wakaf yang social oriented. Jadi mungkin nanti bisa ketemu di situ Pak Akbar. Jadi yang tidak berstruktur perusahaan itu nanti ke social oriented, sementara yang berstruktur perusahaan itu nanti menjadi commercial oriented ataupun profit oriented itu Pak Akbar. Itu yang pertama. G. Yang kedua, nampaknya menarik Pak Akbar kalau ada paper lanjutannya ini. Kami menunggu ini nanti biar bisa kita kaji lebih dalam itu. Itu Pak Akbar, Terima kasih. mungkin. Terima kasih Ustaz Sultani. Pertama, menarik gitu ya. Tadi itu juga bisa ya klasifikasinya misalnya satunya profit oriented, satunya lebih ke social oriented gitu. Cuman sayangnya waktu nulis dulu saya nggak nemuin itu, jadi nggak kekutip gitu. Kalau sebenarnya udah ketemu bisa kekutip gitu ya bagian itu. Ya mungkin besok di paper-paper berikutnya saya atau Ustaz Sultani atau siapapun gitu ya di antara kita di sini yang menulis tentang wakaf mungkin bisa kita gali lebih dalam gitu. Termasuk dibuat semacam peta apa ya, peta klasifikasi gitu ya. Kan itu bisa ya. Jadi besok peta klasifikasi menurut versi siapa, versi siapa, versi siapa. Saya kira itu akan seru dan bisa membantu para peneliti berikutnya untuk membuat apa klasifikasi tentang zakat ini, universe tentang zakat, wakaf ya, tentang wakaf gitu. Terima kasih Ustadz Sultani. Nanti saya juga belajar lagi. Terus kedua ya tadi, monggo kita galakan gitu riset-riset berikutnya yang saya kira masih banyak yang bisa kita lakukan untuk ini gitu dan sekarang praktek-praktek baru saya kira Ustadz Sultani juga sudah sangat paham ya. Ada praktek-praktek banyak itu yang bisa kita ungkap gitu, bisa kita angkat ke dalam literatur-literatur gitu. Wakaf. Jadi kita riset dengan sungguh-sungguh gitu. Sebagian bahkan mungkin cuma studi kasus ya. Jadi misalnya ini kan ada banyak contoh-contoh tadi ya. Contoh-contoh dari tadi pembagian-pembagian wakaf itu. Beberapa case-case gitu itu saja sudah bisa menjadi cerita yang menarik gitu. Termasuk misalnya gini, satu pertanyaan yang saya sendiri juga kemudian merenung. Misalnya ini, kalau itu ada aset wakaf, lalu aset wakafnya itu dikelola oleh sebuah perguruan tinggi gitu ya atau sebuah sekolahan itu masuk yang mana gitu itu masuk yang enterprise sector wakaf atau non enterprise sector wakaf gitu itu kan cerita-cerita yang nanti detailnya panjang gitu ya panjang sekali dan saya sepakat insya Allah banyak riset yang bisa dilakukan gitu dan menarik gitu itu terima kasih Ustadz Sultani. Baik, terima kasih Ustaz Sultani dan juga Pak Akbar. Ini ada satu pertanyaan Pak dari Ibu Tri Ulfawardani. Apakah ada keyword khusus untuk mencari paper konseptual begitu Pak? Kalau keyword khususnya saya belum pernah nyoba ya. Karena saya nyarinya bukan berdasarkan kata keyword konseptual atau bukan, tapi saya nyarinya lebih ke kata kunci dari topiknya tentang wakaf. Ya, tadi ya, misalnya saya masukkan kata kunci corporate wakaf gitu. Dan kebetulan dari situ kemudian kita baca lebih serius. Tetapi kalau di versinya Emerald, kalau di versi Emerald itu kan gitu. Biasanya di versi Emerald itu kan nanti ada pertanyaan ini tipe paper apa? Research paper atau conceptual paper gitu kan, atau literature review gitu ada gitu ya. Tetapi
jarang sih saya sendiri nggak pernah menggunakan gitu ya. Jadi mungkin lebih baik mencarinya tuh lebih pada apa? Lebih pada kata kunci topiknya saja gitu. Tapi kebetulan saya punya pengalaman pribadi dalam waktu setahun ini, kebetulan paling nggak tahun 2024 ada dua paper saya konseptual. Satu ini, satu lagi adalah paper saya di JIABER ya, Journal of Islamic Accounting Business Research. Di sana topiknya beda banget tapi topiknya tentang model sebuah usulan model sistem penjaminan simpanan dalam perbankan syariah gitu ya, apa Islamic Deposit Insurance gitu ya. Tapi itu juga konseptual prinsipnya. Papernya juga semacam tadi, metodenya juga kurang lebih sama, cara menulis gayanya kurang lebih juga sama, pakai argumen gitu ya dan seterusnya gitu ya. Tapi dan dari dua itu sekali lagi kalau saya boleh mengatakan yang paling penting idenya gitu ya. Idenya selebihnya itu nanti soal kembang-kembangnya aja. Jadi apakah ide yang kita tawarkan dari awal itu adalah ide yang kemudian menarik, ada implikasinya menarik, itu yang kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian yang punya itu, saya kira bisa titik awal yang bagus. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Akbar. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu dan seluruh Ya, hadirin. oke sedikit mungkin Pak, bisa. Silakan Pak Mujahidin. Ya, ya terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi sangat menarik sekali dan saya sangat tertarik sekali dengan kajian wakaf ini karena ini saya kira penting sekali juga. Nah, yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan metodologi tadi yang konseptual itu. Ya mungkin apa ya, kalau dijelaskan itu sangat menarik sekali. Cuma yang saya pertanyakan itu adalah referensi dari apa lagi namanya yang konseptual tadi, ya metodologi apalagi namanya, dari mana kita kira-kira mendapat referensinya itu, misalnya bukunya, karena itu kan paling tidak kita harus ada referensi terkait dengan metodologinya. Ya kalau misalnya yang berhubungan dengan kuantitatif, kualitatif kan masing-masing ada pembagiannya. Kualitatif misalnya etnografi dan lain-lain sebagainya. Ya ada jenis-jenisnya. Nah ini konseptual ini apakah ya pasti kualitatif, tetapi jenisnya itu yang dari mana? Ya karena biasanya juga kita mengenalkan yang library research itu. Nah apakah dia masuk di dalam di situ kemudian ada pembagiannya lagi atau gimana? Ya mungkin itu yang saya Uh, tanyakan. baik Pak Mujahidin, saya juga masih belajar gitu ya. Jadi nanti saya juga kayaknya perlu belajar lebih banyak nih tentang detail dari metodologi paper-paper konseptual semacam ini begitu. Tetapi kalau di dalam paper ini saya ngutip Neunderf aja, ada di situ ya, Neunderf tahun 2002 yang saya kutip tentang The Content Analysis Guidebook gitu ya. Saya hanya ngutip itu saja gitu ya. Jadi satu gitu, dan kalau saya boleh cerita gitu ya, itu sama sekali nggak dikomentarin sama reviewer dan editornya. Jadi editornya nggak dikomentar sama sekali di paper ini. Dan kemudian di paper yang saya satunya itu juga sama sekali nggak dikomentari oleh editornya. Yang dikomentari di mana substansi yang didiskusikan gitu ya. Jadi tapi saya sih perlu belajar lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang Bapak Ibu sekarang menemukan bacaan yang detail tentang bagaimana menulis paper konseptual, kemudian macam-macam kayak gitu, mungkin saya juga bisa, mohon saya juga di-sharing gitu, biar saya juga bisa belajar lebih gitu. Gitu ya. Nah, itu mungkin ada Pak Mansur di situ di chat ya, saya jawab sekalian, Pak Mansur Effendi. Untuk biaya proyek Baik Pak. sosial, sepertinya wakaf dengan struktur perusahaan menjadi niscaya, sepertinya sangat niscaya Pak, insya Allah gitu. Sangat menjanjikan ini, gitu. Kalau bisa dikelola dengan baik, eh, eh, ya memang harus begitu gitu. Dan pengalaman-pengalaman empiris apa dari bukti-bukti yang ada, misalnya kasus enterprise sektor wakaf yang mungkin nggak kita sadari tapi sangat terkenal, ada kasus itu ya apa peninggalannya wakafnya Utsman bin Affan yang kemudian di Mekah sampai sekarang jadi hotel dan susah itu kan sebenarnya enterprise sektor wakaf itu, cuman kita nggak pernah punya dengan istilah itu aja gitu ya. Nah jadi itu luar biasa potensinya. Jadi kalau misalnya ke depan bisa dikembangkan. Kemudian Pak Aditya Warman, saya langsung aja rekamannya nanti itu teman-teman nanti aja ya gitu. Baik, itu saya kira dari saya, Pak Ragil, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, karena waktunya mungkin sudah habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita bisa sharing, belajar bersama. Saya juga terus belajar ke depan gitu. Dan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya gagasan-gagasan lebih detail tentang enterprise sektor wakaf, saya akan senang sekali untuk diskusi secara personal gitu ya tentang ini gitu. Gitu Pak Ragil ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Baik, Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk pada acara pemungkas begitu ya, Pak Akbar.
Acara yang selanjutnya adalah seremonial penyerahan sertifikat secara daring. Dimohon kepada seluruh audiens untuk berkenan menghidupkan kameranya sebagai bagian dari dokumentasi acara dan akan dibantu oleh Mas Prayudi ya. Mas Prayudi sudah siap, Mas Prayudi? Halo, Mas Prayudi sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silahkan. Dimohon kepada para audiens, bagi yang tidak mengalami kendala dari fitur kameranya untuk bisa menghidupkan. Share screen-nya mungkin diselesaikan dulu. Sudah tampil ya, Mas Prayudi ya? Mohon maaf. Sudah, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Ini. Sebentar, Pak. 1, 2, 3. Masih share screen loh, Yud. Pak Mas Yudi. Ini. Sebentar. Sepertinya di stop share screen dulu, Pak. Udah selesai itu penyerahan Oke, sertifikat. cukup. Cukup. Baik, terima kasih sekali Pak Akbar selaku narasumber pada malam hari ini dan seluruh audiens yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kajian Selasa malam edisi ke-18. Sebelumnya izinkan kami mewakili seluruh tim acara yang bertugas untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan di malam hari ini. Dan teriring doa serta harapan, semoga narasumber dan seluruh audiens senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, lahir maupun batin, untuk mengikuti sesi kajian Selasa malam yang akan datang. Dan akhir kata, kami segenap panitia dari Civitas DPW IAI DIY mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam kami melayani dan juga menyajikan kegiatan di malam hari ini mungkin masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kita akhiri bersama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih. nuwun Terima kasih, sangat, Pak Kian Akbar. pamit. Terima kasih Pak Akbar dan seluruh Terima kasih. audiens.